Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita setelah 2 pekan ya tidak bisa melaksanakan kajian karena saya ada di luar daerah. Alhamdulillah kita hari ini bisa kembali bersama, berkumpul. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya. Intinya kita sambil sharing, sambil diskusi, sambil mengajak untuk taat kepada Allah. Jadi kita sama-sama, saya pun juga ketika saya berbicara di sini, telinga pertama yang mendengar dari lisan saya adalah telinga saya sendiri, karena yang paling dekat. Artinya kan saya juga mencoba memperbaiki diri saya sambil mengajak dari kawan-kawan sekalian. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba masuk ke karakter. Karena kan setelah 3 pekan kita berbicara metode ahli zikir, metode ahli Al-Quran, metode ahli sedekah. Nah, kita coba masuk ke karakter sekarang kepada perilaku kita masing-masing yang disebut sebagai saksiyah Islamiyah atau kepribadian Islam. Nah, secara pola saksiyah itu ada 2 pola teorinya. Ada yang namanya akliyah, ada yang namanya nafsiyah. Jadi kalau saya boleh bikin sebuah teori ya, ada akliyah, ada nafsiyah. Kalau dua-duanya jalan, maka akan menjadi saksiyah Islamiyah ya, atau kepribadian Islam. Apa itu akliyah? Akliyah itu adalah pola pikir. Sedangkan nafsiyah itu adalah pola sikap. Contoh sederhana, pola pikir kita, akliyah kita bagus misalkan, secara akliyah ya. Kita berpikir bahwa sedekah itu merupakan hal yang sangat baik. Itu akliyah, pola pikir kita. Banyak dalil sedekah yang bisa kita pelajari dan bisa kita amalkan. Bahkan pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara metode ahli sedekah. Nah, itu secara akliyah. Tapi ketika akliyahnya bagus, nafsiyahnya belum bagus, maka itu bisa terjadi ketimpangan. Pola pikirnya bagus, pola sikapnya kurang bagus. Misalkan pola pikirnya, oh sedekah itu bagus, kemudian bersedekah kepada orang yang ingin berbuat maksiat. Sikapnya kan memberi duit, menyumbang untuk orang yang beli minuman keras misalkan. Nah, ini kan artinya timpang nih. Akliyahnya bagus, pola pikirnya bagus, tapi nafsiyahnya atau pola sikapnya kurang bagus. Nah, sebaliknya jikalau nafsiyahnya bagus, akliyahnya kurang bagus, juga akan timpang. Pola sikap nafsiyah bagus nih, oh kita harus membantu orang lain, artinya nafsiyahnya bagus tuh, tapi pola pikirnya kurang bagus. Membantu dalam hal apa? Membantu orang dalam mencuri sesuatu misalkan, pola pikirnya salah. Nah, jadi juga akan timpang. Nah, makanya kalau kita berbicara saksiyah Islamiyah, itu merupakan gabungan antara bagusnya akliyah atau pola pikir dan juga bagusnya nafsiyah atau pola sikap. Kalau kedua-duanya bagus, maka lahirlah saksiyah Islamiyah, kepribadian Islam. Kita mulai dengan akliyah dulu ya, bagaimana kita berpikir, terutama dalam hal kita mencoba mengkaji tauhid kita. Terkadang kita yakin bahwa Allah itu ada, namun kita juga tetap menggunakan akal pikiran kita sebagai seorang muslim untuk lebih meningkatkan keimanan kita. Sederhana sekali kita berpikir. Kalau kita berpikir misalkan kenapa alis rambut kita selalu tumbuh, memanjang ya. Bahkan kalau nggak dicukur akan makin panjang rambut kita. Tapi kenapa alis cuman segini saja? Nggak panjang seperti rambut, ini aja, cukup sebar sini aja, nggak lagi panjang gitu kan. Nah, itu akan muncul pola pikir, kenapa kira-kira? Ternyata jikalau alis kita seperti rambut makin panjang terus, maka akan lucu jadinya. Ketika saya disapa, Pak Irja, siapa Yullah? Nah, artinya kita diciptakan Allah ini bukan hanya diciptakan, tapi juga diatur.
Sehingga kita berpikir, oh ternyata luar biasa penciptaan Allah ini. Atau hal yang lain, kenapa oksigen tersebar di seluruh penjuru bumi secara teratur? Bayangkan jikalau oksigen cuma ada di Amuntai, di Banjarmasin kan ada oksigen, apa yang terjadi kira-kira? Maka di Banjarmasin nggak ada kehidupan. Nah, cuman di sini aja ada oksigen nih, kan bahaya tuh. Nah, ternyata pola pikir kita, wah ternyata oksigen ini bisa menyebar di seluruh penjuru bumi. Artinya bukan hanya diciptakan, tapi juga diatur. Contoh lain lagi kita berpikir, matahari dengan bumi punya jarak yang diatur sehingga kita bisa memanfaatkan matahari. Kayak jemur pakaian misalkan gitu ya. Nah, bayangkan jikalau matahari dengan bumi cuma 1 meter jaraknya, apa yang terjadi? Tidak ada kehidupan, punah semuanya kita. Nah, ternyata penciptaan matahari dengan bumi ada jarak yang teratur. Kita berpikir, ini bukan hanya diciptakan, tapi juga diatur. Nah, itu contoh kita dalam memperkuat akliyah kita, akal pikiran kita. Keberadaan Allah luar biasa ada. Kita semua diciptakan, dan bukan hanya diciptakan, tapi juga diatur. Termasuk nafsiyah kita juga diatur. Bagaimana perilaku kita, ya. Jadi intinya kalau akliyahnya bagus, nafsiyahnya bagus, maka ini akan membentuk karakter seorang muslim, syakhsiyah Islamiyah. Nah, ini yang coba kita amalkan, bagaimana kita menggunakan akal pikiran kita, kemudian kita mempelajari, kemudian kita amalkan secara bersama-sama. Nah, kalau berbicara tentang akliyah, nafsiyah terbentuk syakhsiyah Islamiyah, maka akan lahirlah pribadi-pribadi muslim yang berakhlak, yang lembut, yang baik. Intinya karakter-karakter yang menunjukkan dia sosok seorang muslim. Karena terkadang kalaunya antara akliyahnya dengan nafsiyahnya timpang, ya, akliyahnya bagus sekali, tapi nafsiyahnya kurang bagus. Dikhawatirkan kita hanya akan melihat stempel saja. Oh, dia seorang ahli agama. Oh, dia seorang kiai misalkan. Oh, dia seorang ustadz. Kenapa ada pelecehan? Nah, itu kan artinya kita muncul sebuah stempel-stempel yang memang lebih condong mendiskreditkan Islam itu. Padahal kita tidak melihat orangnya, tapi kita lihat bagaimana sisi pembelajarannya dan sisi dia mengamalkan apa yang dia pelajari gitu. Nah, dikhawatirkan kalau kita berpikir kita hanya melihat ustadz ya kayak itu, ahli agamanya kayak itu, apalagi kita jangan seperti itu gitu ya. Jadi kita juga sebagai seorang manusia, sosok insan juga intinya harus juga belajar agama dan kita mengamalkan. Nah, itulah pentingnya kita dalam memfilter informasi-informasi yang ada. Nah, baik, kalau kita sudah ini, maka muncullah kepribadian Islam. Akhlak juga akan bagus. Cerminnya apa cerminnya? Rasulullah diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak kita. Bagaimana perilaku kita, bagaimana akal pikiran kita, itu akan mencerminkan sosok seorang muslim yang mudah-mudahan terkadang teman-teman kita yang non-Islam melihat, oh ternyata muslim ini sangat luar biasa bagus, santun, ramah, itu menjadi sumber pembelajaran juga untuk orang-orang yang lain. Bisa jadi itu menjadi sumber jalan untuk menuju hidayah. Karena saya juga punya teman-teman dekat yang meskipun non-muslim ya, tapi kita sering diskusi gitu. Terutama ketika saya ke Bandung kemarin, teman saya udah 15 tahun, tapi dia non-Islam kan, tapi kita diskusi rame banget itu. Dan sama-sama saling menghormati. Nah, menyempurnakan akhlak terlihat dari bagaimana dia berbicara dan bagaimana dia bersikap. Ya. Hadis Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang terbaik itu adalah muslim di mana orang lain selamat dari
kejahatan lisannya dan selamat dari kejahatan tangannya. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi sosok yang berkepribadian Islam, kita juga menjaga lisan kita dan juga perilaku kita jangan sampai menyakiti orang lain. Memang kita terkadang ngumpul, nongkrong sama teman-teman ya, dan banyak sekali cerita-cerita yang terkadang di tongkrongan kita. Namun kita mencoba menjaga hati-hati sekali jikalau ada keluar dari lisan kita yang bisa berpotensi menyakiti orang lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Karena itu sosok yang dia memang sangat menjaga sukses lamiyah dia sangat menganalisa dulu apa yang dia ucapkan. Kira-kira apakah ada manfaat yang dia ucapkan, atau barangkali yang dia ucapkan ini bisa jadi malah menimbulkan madarat. Jadi sangat hati-hati sekali. Karena itu ketahuan dari perilaku dia, bicaranya tuh bicara yang baik-baik saja. Bicaranya dakwah, bicaranya ilmu, bicaranya membantu orang lain. Kalau dia nggak bisa itu, dia diam dengan berzikir. Bicaranya dakwah, diamnya zikir. Nah, ini memang perlu kita amalkan. Secara pembelajaran kita seperti itu. Dan kita amalkan bersama-sama. Meskipun terkadang ketika nongkrong, ketika kita saling ngumpul, banyak sekali cerita-cerita yang dari teman-teman kita. Ada yang ngomongin orang lain barangkali, ada yang tentang ini, tentang itu. Nah, bagaimana respon kita? Reaksi kita? Tidak ada salahnya jikalau ada teman kita atau mungkin orang lain yang bercerita kepada kita tentang sosok orang yang dia bicarakan atau menggibah. Lebih baik kita cari topik pembicaraan yang lain yang lebih bermanfaat. Karena terkadang kita juga bisa terpancing. Oh iya kah, bujur kah, makin panjang kisahnya nih. Jadi kita filter juga gitu ya. Karena orang tenang itu adalah orang yang dia tidak banyak tahu tentang yang lain. Dia fokus memperbaiki diri dia. Dan dia tidak melihat kekurangan orang, tapi dia fokus untuk memperbaiki diri dia sendiri ya. Itu lebih tenang, lebih menenangkan. Karena orang lain di luar kendali dia, sedangkan diri dia di dalam kendali dia sendiri. Nah, ini fokus kita seperti itu ya. Nah, dan bukan cuma lisan kan, min lisanihi wa yadihi, perilaku kita. Bagaimana perilaku kita? Ya seperti ya intinya negatif-negatif perlu kita hindari. Menyakiti orang lain, lisan dan juga perbuatan kita. Dan sekarang memang arus informasi, arus media sosial semakin memperpanjang hisab kita. Dulunya orang tidak mau keluar rumah agar dia terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang di rumah saja kita bisa menyebar lisan gitu, lewat postingan. Nah, ini pun juga perlu kita filter postingan-postingan kita. Kalaunya tidak ada manfaat, mending kita tahan, mending kita diam ya. Karena sekali posting bisa jadi yang membaca itu men-share itu bahaya tuh. Dikhawatirkan yang kita posting itu malah bisa membuat orang lain terluka atau mungkin membuat orang lain kecewa dengan postingan kita. Nah, mending kita ngeposting yang hal-hal yang bermanfaat, dakwah ya. Ya kalau perlu kurangi screen time kita, kurangi HP kita ya, screen time kita. HP hanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, karena sekarang kalau kita scroll-scroll saja, informasi luar biasa. Ada yang tentang melaporkan inilah, ada yang tentang kasus inilah, kadang-kadang viral. Di jalan ada yang macet, mana diviralkan. Kadang-kadang itu malah membawa energi negatif gitu. Yang penting kita batasi untuk memperbanyak perbaikan diri kita ya. Cukup hal-hal yang bermanfaat. Nah, ketika lisan kita terjaga, kemudian ini pasti akan membawa manfaat yang sangat luar biasa. Kita bisa terfokus menggunakan waktu kita selama 24 jam tadi untuk mengamalkan apa yang sudah kita diskusikan. Ahli Al-Quran, ahli sedekah, ahli zikir gitu kan. Nah, kita fokuskan untuk kita amalkan. Ada sebuah kisah yang mungkin bisa kita amalkan ya. Sebuah kisah dari Rasulullah yang ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat,
itu Rasulullah mengatakan nanti ada ahli surga yang akan datang ke sini. Nah, bayangkan ya, artinya sosok ini adalah ahli surga, sudah dijamin Allah, dijamin Rasulullah sebagai ahli surga. Ya. Maka datanglah para sahabat itu pasti penasaran siapa dia ya, apa amalan dia. Maka datanglah seorang pemuda, di mana pemuda ini wajahnya terlihat bekas air wudhu, ya, sambil menenteng sandalnya. Kemudian pemuda ini sholat di Masjid Nabawi. Nah, seorang sahabat penasaran apa amalan yang dilakukan pemuda ini sampai-sampai dia dikatakan oleh Rasulullah merupakan ahli surga. Apa amalannya? Maka Abdullah bin Umar berkata kepada pemuda ini, bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari? Kemudian pemuda ini mengatakannya silahkan. Kenapa Abdullah bin Umar ingin menginap? Ingin melihat kira-kira apa amalannya nih? Amalan yang berbeda yang membuat dia dikatakan Rasulullah merupakan ahli surga. Maka menginaplah Abdullah bin Umar di rumah pemuda ini untuk belajar, untuk mempelajari kira-kira apa perilakunya, apa amalannya, sehingga dia merupakan ahli surga. Nah, ternyata selama 3 hari ya, Abdullah bin Umar tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan oleh pemuda ini. Dia sholat, dia zikir, ya, bahkan ibadah sunnah pun juga tidak sekuat dari Abdullah bin Umar. Sehingga selama 3 hari ini bingung kenapa pemuda ini dikatakan ahli surga, sementara dia nilai ibadahnya lebih banyak daripada pemuda ini. Abdullah bin Umar sholat malam, dia enggak gitu. Padahal dia dikatakan ahli surga. Kemudian berkatalah, jujurlah Abdullah bin Umar kepada pemuda ini, saya menginap 3 hari di rumahmu karena ingin mengetahui apa amalan yang kamu lakukan sehingga kamu dikatakan ahli surga oleh Rasulullah. Ternyata amalan sangat luar biasa. Kata pemuda ini, saya tidak ada amalan apa-apa, hanya saja setiap kali saya sebelum tidur, saya selalu memaafkan semua orang-orang yang menjalimi saya. Sehingga saya tidak punya kebencian kepada orang lain, siapapun, dan tidak punya dendam kepada siapapun. Nah, ternyata kelembutan hati itulah yang membuat dia menjadi ahli surga. Sederhana sekali, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Terkadang kita ditagur kawan saja langsung dendam nih, sakit hati, berhari-hari memikirkan, gitu kan. Nah, itu yang perlu kita coba pelajari gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebelum tidur, ya, dendam-dendam dengan kawan, orang lain, apa dihilangkan, maafkan semuanya. Kalau bisa jadi dengan cara kita menteladani ini, itulah yang menjadi kita menjadi ahli surga. Nah, kisah lain, kalau teman-teman baca biografi Imam Mazhab ya, ada Imam Abu Hanifah, itu luar biasa sekali. Saya kalau baca itu, bisa nggak saya seperti itu gitu loh. Jadi Imam Abu Hanifah ini mengajar seperti mengajar ya, mengajar di kelas. Kemudian di ujung sana ada orang yang membuli dia, ngata-ngatain ya, cacian, makian, dikata-katain terus. Ketika ngajar dikata-katain. Kemudian Imam Abu Hanifah berjalan, orang ini sambil meiringi, ngikutin ya, ngata-ngatain terus, nunjuk-nunjuk. Wah. Dimanapun selalu dikata-katain, dicaci maki. Sampai ketika Imam Abu Hanifah itu di depan rumah dia, mau sampai rumah nih, kemudian beliau berkata kepada orang ini, apakah ada lagi yang dikata-katakan gitu, karena saya mau masuk ke rumah nih gitu. Ternyata setiap cacian, makin sebagainya tidak direspon oleh Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena lembutnya hati beliau. Ketika orang ini sakit, maka siapa yang menyembuh adalah Imam Abu Hanifah. Meskipun dibully, dicaci, dimaki, tapi beliau hatinya sangat lembut. Bahkan membantu ketika orang yang mencaci ini sedang sakit. Nah, saya tuh ketika membaca itu, wah, bisa nggak kita seperti itu gitu loh. Lembut hati kita kan. Pola sikap kita luar biasa, meskipun dizalimi orang tetap memaafkan. Berat sekali mungkin barangkali, tapi kita mudah-mudahan bisa seperti itu. Nah,
Intinya secara rumus teori ya, jikalau kita akliyahnya itu bagus sekali, dibarengi dengan nafsiyah kita, maka kita akan lahirlah menjadi saksiyah Islamiyah. Orang yang berkepribadian Islam. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu. Metodenya apa? Perbaiki akal pikiran kita dan perbaiki pola sikap kita, itu metodenya ya, untuk menjadi ahli saksiyah Islamiyah, tercermin dari kepribadian dan perilaku kita. Itu mungkin yang saya sampaikan. Selanjutnya bisa kita lakukan diskusi atau ya sharing lah gitu ya. Ya, silakan. Ya, silahkan, mungkin mau nanya apa silahkan, nggak apa-apa ya. Meskipun luar tema nggak apa-apa, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya gitu. Ya. Ya. Ada mungkin teman-teman? Sambil sharing aja kita. Santai aja ya. Silakan ya. Nah, kan kita ada membahas tentang nafsiyah lawan akliyah. Akliyah ya. Nah kan sebelumnya ke depan kayak merupakan kan namanya kabeh itu yang mulia oleh Ya. tapi ada yang kabeh ini bisa melihat kayak menjual agama lah. Oh ya. Nah, kadang ada yang ada cerita rumah, jadi tujuan itu apa kayak tajwid. Oh. Nah, itu ya Menyikapinya ya. Oke. Baik, yang pertama kita harus menghormati zuriyah dari Rasulullah, karena biar bagaimanapun ya, di darah daging mereka mengalir darah dari Rasulullah, keturunan ya, keturunan Rasulullah, dan kita wajib menghormati para habaib, para ulama, para kiai, para guru-guru kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tradisi di negara kita, negara Indonesia itu kan muncul semacam, bukan pengkultusan ya, bukan, tapi memang budaya kita menghormati orang-orang yang memang dianggap terhormat. Contoh kayak ulama ya, atau yang kalaunya haji dipanggil Pak Haji atau Bu Haji gitu ya, meskipun di Arab nggak ada haji gitu, atau Haji Muhammad kali kalau Rasulullah, bahkan Rasulullah itu merupakan ulama kita gitu. Nah, mungkin tradisi kita ya, termasuk habaib. Habaib itu kan orang yang dikasihi, orang yang disayangi gitu, habaib ya. Nah, namun tentunya cara kita itu dalam memandang orang lain itu bukan berarti memandang dia maksum gitu ya, atau memandang orang lain itu maksum selain Rasulullah atau nabi-nabi, karena mereka tidak luput dari yang namanya dosa. Fokus kita memang menghormati mereka sebagai zuriat dari Rasulullah, tapi tetap kita mengatakan bahwa mereka pun juga tidak luput dari yang namanya dosa. Mereka pun juga bisa bisa tergelincir ya, bahkan bisa jadi menzalimi orang lain, bahkan menjalimi dirinya sendiri dengan cara tadi kan, oh aku habaib nih, mengaku habib itu minta duit Pak, itu kan artinya bukan cuma menjalimi orang lain, tapi juga menjalimi dirinya sendiri. Nah, karena itu kita sebagai umat muslim itu kalau belajar agama bukan dari sosok orangnya, enggak gitu ya, tapi kita belajar dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Nah, kita juga punya akal pikiran untuk memfilter mana kelakuan yang negatif, mana kelakuan yang positif. Nah, ketika dia menjual agama dan sebagainya, artinya dia tergelincir, bukan cuma menjalani dirinya sendiri, tapi juga menjalani orang lain. Nah, tugas kita adalah berusaha memperbaiki dan memfilter. Bukan berarti kalau kita orang lain datang mengaku habib minta duit kita beri, enggak seperti itu ya, karena dia habib enggak seperti itu. Tapi kita juga bisa memfilter sebagai seorang yang punya kepribadian ya, yang punya karakter, bahwa ini hal yang salah. Ada hal yang benar, ada hal yang salah. Tapi intinya sebagai seorang muslim kita tetap menghormati zuriat dari Rasulullah, karena mereka punya keistimewaan, asal memang benar-benar secara, saya lupa namanya itu apa tuh yang penulis itu pencatat sampai ke
keturunan Rasulullah itu kan yang memang jelas lembaganya itu kan, itu memang benar-benar dari Habaib. Yang salahnya adalah ketika mengaku-ngaku Habib itu yang salahnya itu ya. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Kita kalau menghormati zuriat Rasulullah, ya kita wajib menghormati, namun tetap kita melihat mereka adalah sosok manusia yang tidak luput dari yang namanya dosa. Apalagi terang-terang kan salah gitu kan, minta duit sebagainya, kata wah itu salah banget tuh. Nah, bisa kita filter seperti itu ya. Oke, baik. Ya, ada lagi silahkan. Ada yang pernah umroh barangkali? Belum ya, mudah-mudahan bisa umroh ya nanti. Silahkan, ada nggak haji ini di sana kan tidak? Bahkan terkadang laskarnya ya haji, ya haji, haji itu bapak gitu ya. Manggil ya haji gitu. Itu panggilan biasanya. Tradisi di negara kita ya, panggilan Pak Haji, Bu Haji dan sebagainya. Itu panggilan kehormatan saja. Saya pun belum haji ya, tapi kadang-kadang panggil Pak Haji juga kadang-kadang karena kopiah. Saya belum haji. Di kampung, di Langgar aja. Padahal belum haji saya. Sekarang nunggu berapa? 37 tahun haji. Kalau daftar sekarang nunggunya berapa tahun? 37 tahun. Nah, itu luar biasa. Ya, silahkan mungkin ada lagi. Ya, ya silakan. Ini bagian memaafkan tadi Pak ya. Ya. Misalkan kita nih disakiti orang nih, habis itu kita nih lawas-lawas kayak memaafkan dan habis itu tiba-tiba terngiang pulang Pak. Habis itu ikhlas memaafkan kita nih ikhlas kan ada apa? Misalnya kita tiba-tiba sakit gitu ya, tiba-tiba sakit hati. Ya baik. Ini memang perkara yang mudah diucapkan, tapi kalau mengamalkannya tergantung kita. Mudah-mudahan bisa ya. Karena kita kan pribadi yang lemah kadang-kadang. Ditagur orang bisa kadang-kadang tak ingat bulan-bulan tuh ini suahnya gini, suahnya gitu kan. Nah, intinya kita berusaha seperti ini ya. Jangan sampai satu keburukan orang mengalahkan ribuan kebaikan orang lain tersebut. Satu perilaku dia yang buruk menghilangkan ribuan kebaikan yang lain. Karena itu memang tips kita adalah berdoa kepada Allah untuk menjaga hati kita, melembutkan hati kita untuk bisa memaafkan. Intinya kalau saya tuh berpikir jangan cari musuh di akhirat, itu ya tips saya. Jangan cari musuh di akhirat. Kenapa? Karena kalau di dunia ini ada kezaliman yang belum kita maafkan atau orang lain belum minta maaf kepada kita, maka di akhirat nanti kita akan dituntut. Itu yang saya pegang teguh ya, karena kita bukan cuma di dunia tapi di akhirat nanti juga itu. Jangan cari musuh di akhirat gitu ya. Termasuk kalau kita ada kata-kata kita yang meskipun tidak sengaja dan sebagainya, kita minta maaf nggak apa-apa. Bagi perkara masalah harta, masalah amanah, masalah apa itu kita bersihkan betul-betul ya di dunia ini. Nah, tugas kita ya meskipun kita terngiang-ngiang ya kita berdoa mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita. Memang perkara saya pun barangkali mungkin masih belum semampu sahabat Rasulullah tadi ya. Itu luar biasa tuh. Saking lembutnya hatinya sampai-sampai dicap Rasulullah ahli surga nih karena dia menghilangkan dendam kepada orang lain dan membersihkan hati dia setiap malam. Ya kita mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Kalau terngiang-ngiang berdoa sambil doakan orang tersebut ya. Karena dengan cara kita mendoakan orang tersebut dan berbuat baik kepada dia, membalas dengan kebaikan, maka mudah-mudahan hati kita semakin lembut. Nah, seperti itu ya. Ya, silahkan ada lagi. Kita ulang hafalan, masih ingat? Sudah 2 minggu ya gitu ya. Oke, sambil ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Coba mulai di tengah, masih ingat?
kalami wa ma yasturun. Alhamdulillah ya. Ujung? Wal qalami wa ma yasturun. Oke, alhamdulillah. Ayat 2 masih ingat? Ma anta? Apa lagi masih ingat? Nah, itu ya. Lagi ulang. Ini mati ya Rob. Lagi sama-sama ma anta. Jadi mati ya Rob. Lagi ulang. Alhamdulillah. Ayat 3 apa? Belum ya? Oke, kita ulangi lagi. Nun. Lanjut. Lanjut. Ini mati Rob. Kabi maju. Ayat ketiga. Wa innaka. Wa innaka. Wa innaka. Ulang. Ya. La ajran. La ajran. La ajran. Wa innaka la ajran. Wa innaka la ajran. Gairu mamnun. Lagi? Lagi? Wa innaka la ajran ghairu mamnun. Lagi? Alhamdulillah, 3 ayat adalah. Nah, itu rumah sambil merajaah. Sambil diulang-ulang ya. Oke. Baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, insya Allah kita lanjutkan Jumat depan ya, insya Allah. Ya, kita tutup dengan doa tutup majelis. Astagfirullahaladzim, subhanallah bihamdika, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.